Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara yang mudah dan murah mengirim uang ke luar negeri. Ada beberapa layanan yang biasanya bisa digunakan untuk mengirim uang ke luar negeri, misalnya menggunakan PayPal, menggunakan Flip, menggunakan Western Union, kemudian menggunakan Wise Transfers, dan juga menggunakan layanan perbankan syariah. Nah, setelah saya banding-bandingkan, ternyata menggunakan layanan dari bank syariah ini menjadi pilihan yang terbaik karena fee-nya atau biayanya yang paling murah ya. Nah, setelah kita memilih bank syariah yang tepat, tentu saja yang paling dekat dengan rumah itu lebih baik. Kita harus membawa buku tabungan ya, kemudian juga bawa KTP dan juga jangan lupa untuk mengantri di bawah pukul 10 ya. Kenapa? Karena yang paling efektif waktu untuk mengirim uang ke luar negeri itu jam 10 sampai jam 12. Ini biasanya katanya prosesnya lancar. Nah, info ini saya dapatkan dari pihak perbankannya sendiri ya. Dan juga pilih hari di mana nasabah yang datangnya itu kayaknya lebih sedikit ya jika dibandingkan hari-hari yang lain. Biasanya di hari Jumat kita bisa datang jam setengah 10-an. Nah, biasanya proses pengiriman ini kurang lebih setengah jam sudah beres. Nah, kita lihat di sini ya, kalau menggunakan PayPal, kalau saya mau mengirim uang $1.500 itu saldo yang harus saya bayarkan ke pihak yang menjual saldo PayPal ini adalah sekitar 23.548.500. Ini adalah link penjual saldo yang terpercaya. Jangan misalnya membeli saldo dari pihak yang tidak formal dan terpercaya karena itu sangat beresiko ya, bisa membuat uang kita hangus kalau kita mendapatkan penalti dari PayPal ya, dan dinyatakan bahwa ternyata saldo itu berasal dari dana yang gelap. Nah, dari $1.500 kita harus sediakan dana 23.548.500, kemudian nanti ditambah fee, biasanya ada fee ya, kurang lebih biasanya sekitar 200 sampai 300.000 ya, sehingga di sini kita harus membeli dengan jumlah saldo dolar yang lebih ya, artinya bisa kita menyediakan sekitar 24 jutaan. Nah, kalau menggunakan Bank Syariah Indonesia, ya kita bisa lihat di sini untuk mengirim $1.500 kita dikenakan biaya sekitar Rp373.000 ya. Kemudian dolar yang sudah dikonvertnya adalah sebesar 22.605.000. Nah, kalau dijumlahkan ini kurang lebih 23 juta kurang 30.000 ya. Kurang dari 23 juta. Kalau dibandingkan dengan PayPal di sini 23 juta lebih ya. Bahkan ditambah fee itu bisa kurang lebih di 23.800.000-an. Nah, di sini jangan lupa ketika kita udah memutuskan bank mana yang akan kita pilih, bank syariah mana yang kita pilih, kita juga harus punya data dari data yang lengkap ya, kemana uang kita akan kita kirim. Dan yang harus ada itu adalah ini ya, nama bank itu harus ada, kemudian beneficiary account name itu harus ada, kemudian account number juga harus ada, kemudian Swift code-nya ya harus ada, kemudian beneficiary address harus ada, currency-nya juga harus ada, kemudian country-nya juga harus ada. Lebih baik ini di print untuk memudahkan ya pengisian form, nanti juga untuk memudahkan pihak banknya untuk merecek ulang. Nah, ketika kita udah milih bank, biasanya kita dikasih nomor antrian ya. Di sini nomor antriannya cukup bagus juga ya. Kemudian di sini juga ada potongan ayat, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, sehingga pas ngantri kalau baca ini keselnya mungkin agak sedikit hilang ya. Nah, biasanya kalau kita mau ngirim uang ke luar negeri, kita ditunjukkan ke teller khusus ya. Di sini nanti kita dikasih form untuk diisi. Diisi harus sesuai dengan data yang tadi yang kita punya. Kemudian di sini juga ada tambahan, ada berita untuk penerima. Ini pengiriman uang ini untuk apa? Misalnya di sini adalah untuk publication ya. Kemudian harus kita recheck ulang. Kenapa? Karena dana yang akan kita kirimkan cukup besar ya, sehingga kalau kita cek ulang menghindari dari resiko gagal kirim atau salah kirim ya.
Nah, setelah itu kalau udah di-recheck semuanya, nanti dari pihak banknya me-recheck kembali, kemudian nanti kalau udah sesuai semuanya, kita biasanya di-debit saldonya dari tabungan kita. Dan setelah semuanya sukses, itu biasanya kita mendapatkan, kwitansi seperti ini. Kwitansinya lebih baik disimpan untuk keperluan di masa depan. Mungkin sekian, informasi untuk hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.